Selamat datang di episode turun mesin part 5. Di part 4 kemarin kita sudah melakukan yang namanya ring gap clearance dan valve jab atau bahasa Indonesia gear clap atau valve flapping, terserah kalian nyebutnya apa. So di part 5 ini kita bakal melakukan yang namanya head cylinder assembly atau ngerakit ulang head cylinder ini. Memang kalau secara logika kita tinggal reverse step yang kemarin sudah kita bahas di part 2, yaitu disassembly head cylinder. Tapi sebenarnya di balik itu ada perantau perintil atau detail-detail kecil, tapi itu sangat major yang sering kita lupakan kalau kita tanpa baca manual book. So, saya Marhuzi, video hari ini kita akan assembly head cylinder ini sampai ready untuk dipasang ke cylinder blocknya. Ini mana kita akan membahas pasang seal clap, fair clap, sampai clapnya, sampai rocker arm, sampai hydraulic restnya. Ya, pokoknya sampai satu buah cylinder head utuh lagi. Sebelum kita mulai, seperti yang tadi udah aku sebutin, kalian harus sudah clean up semua head cylindernya. Jangan sampai ada kotoran atau oli-oli bekas atau ada karbon-karbon. Semua harus sudah bersih. Dan begitu pula dengan clapnya, lebih baik bersih ya, mumpung dikeluarin. Kalian kalau udah nempel dalam gak akan bisa bersihin lagi. Selain itu, yang harus kalian siapkan adalah seal clap baru. Karena seal clap ini dia nggak boleh dipakai ulang atau daur ulang. Jadi kalau kalian sudah bongkar, itu sangat-sangat diharamkan untuk kalian pakai seal clap yang lama. Jadi lebih baik kalian ganti. Ini harganya nggak mahal kok. Beneran ini harganya nggak mahal. Dan itu kalian harus siapkan satu can oil, brake cleaner atau part cleaner. Mau pakai merek apapun, pakai yang termurah aja karena isinya sama aja sih. Dan assembly loop. Assembly loop ini sebenarnya bisa diganti dengan oil can ini. Cuman ada beberapa part yang akan aku olesin assembly loop. Karena kalau assembly loop ini dia nempel lebih lama daripada oli. Jadi walaupun diolesinnya udah bulan atau 2 bulan, dia masih tetap ada lapisan olinya. Jadi ketika first cranking itu, part-part yang bergesekan itu tidak akan metal to metal karena dia sudah dilapisi oleh assembly loop ini. Sebenarnya untuk assembly loop banyak banget varian mereknya, tapi yang available di Indonesia hanya AMS Oil atau AMS. Karena kalau mau impor sendiri itu nggak bisa, soalnya dia hanya bisa dikirim lewat darat atau lewat laut. Jadi kalau mau sekalinya ngirim, berbulan-bulan nyampenya. Jadi pakai aja yang ada. Yang penting itu assembly loop. Atau kalau nggak ada assembly loop, kalian bisa pakai oli yang agak sedikit kental sekitar 50 atau 20-50. Alternatif lain dari brake cleaner, kalian bisa pakai yang namanya isopropylene alkohol atau isopropyl alkohol atau biasa disingkat IPA. Ini dia base-nya alkohol dan kalau dioles itu menguap. Dan jangan lupa kalian sediakan paper towel atau tisu yang daya serap tinggi. Kalau nggak ada, kain microfiber atau mau pakai kain biasa boleh, yang penting jangan sampai kain itu ninggalin serat. Urutan pemasangannya pertama adalah seal clap. Ini seal clap yang lamanya, yang barunya masih dari dalam plastik. Setelah seal clap kita pasang clapnya. Setelah clapnya kita bisa pasang valve spring seat, kemudian kita pasang valve spring atau pair clapnya. Setelah valve spring kita pasang cool clapnya atau valve colletnya. Kita bisa geser ke bagian ini. Nah, ini hati-hati jangan sampai tertukar ya. Ini ada valve simnya, kemudian ada rocker armnya. Ini dia ada memiliki ketebalan khusus. Setiap individu silinder ini mempunyai ketebalan yang berbeda. So, hati-hati jangan tertukar. Setelah itu kita pasang valve sim, valve hydraulic lash, kemudian rocker armnya. Udah, sebenarnya hanya pasang itu aja untuk di head cylinder ini. Karena untuk pasang cam dan lain-lainnya kita nanti sekalian ngawinin antara cylinder block serta cylinder head. Jadi untuk pemasangan camnya itu nanti terakhir ketika head cylinder sudah nempel di cylinder block. Pro tip, seperti biasa kalian harus sudah punya manual booknya. Dan kalian tonton dari part 1, part 2, part 3, part 4 sampai sekarang part 5. Harus tonton berurutan dan kalian perhatiin supaya kalian bisa nyambung apa yang bakal aku ceritain. Kalau nggak percaya, kenapa aku cerewet banget? Caution, install all parts in their original position. Jadi rocker arm, sim, rocker arm guide, and hydraulic adjuster ini harus kembali lagi di posisi semula atau posisi asalnya. Nah, ini urutan skematiknya. Ada sim, rocker arm guide, valve collet, valve spring retainer, valve spring seat, valve oil seal, valve. Nah, ini ada tanda X. Ini tandanya bahwa part ini tidak bisa dipakai lagi. Jadi sekalian udah dilepasin, ini harus diganti. Jadi kan manual workshop ini teman kalian. Banyak juga yang nanya, cari manual workshopnya di mana? Itu kalian pinter-pinter googling aja. Jadi tidak ada situs yang pasti untuk bro cari manual workshop di website ini, nggak ada. Jadi kalian pinter-pinter googling, kalian pinter-pinter pakai keyword di Google, kalian pinter-pinter korek-korek informasi di Google. Nggak semuanya mudah minta disuapin, nggak. Kalian memang harus cari sendiri, kalian memang harus usaha sendiri. Tapi memang ada beberapa engine yang nggak ada manual workshopnya, seperti si Zebra nggak ada. Jadi kalian pakai manual workshop yang sama. Contoh 1G atau mesin Cressida Crown. Itu manual workshopnya yang beredar di internet itu hanya bahasa Rusia. Jadi kalian pinter-pinter aja carinya, atau kalian pinter-pinter cari informasinya deh. Lama-kelamaan juga terbiasa, dilawan aja. Oke, cukup untuk teorinya. Saatnya kita bersihin dulu head cylinder ini, terutama valve guide-nya dari sisa-sisa amril.
Ini harus pakai safety glass karena kita bakal pakai brake cleaner, soalnya dia pressurized. Hati-hati nih kalau kena mata, perih banget, beneran gak bohong, perih. Bersihin sela-selanya termasuk di dalam valve guide, itu wajib banget. Dan jarur-jarur oli kecil-kecil ini harus semprot juga karena kita nggak tahu kan di dalam situ ada apa, ada oli yang nyangkut kah atau ada ambrel yang masuk kah. Walaupun ini cylinder block sudah kita bersihin, tapi lebih baik kita tetap bersihin juga pakai pressurized kan seperti ini. Nah, sekarang kalian tahu kan kenapa aku nyuruh kalian pakai safety glass. Semprot setiap lubang oli pakai brake cleaner ini nggak ada salahnya untuk ekstra bersih, dan kita balikin kalau kalian dirasa sudah cukup. Selanjutnya kita bersihin bagian bawah. Dan kalau nggak ada brake cleaner, kalian bisa pakai IPA atau isoprofil alkohol. Kalian tuangin ke kain atau ke tisu yang tidak meninggalkan serat dan kalian lap seperti biasa di permukaan-permukaan yang sensitif seperti di valve seat dan di permukaan head cylinder atau tempat head gasket. Sekarang permukaan valve seatnya sudah clean, tidak ada bercak-bercaknya, tidak ada sisa-sisa ambril. Begitu pula daerah-daerah squeezing atau combustion chamber ini, begitu pula di dalam valve guide-nya. Ini hati-hati jangan sampai ada sisa ambril atau grinding paste di dalam valve guide ya. Itu bahaya sekali. Nanti kalian malah harus ganti valve guide-nya. Jadi untuk bagian bawah ini sudah clean, sekarang kita balikin. Untuk bagian atasnya cek lagi, jangan sampai di valve guide kalian tempat seal clamp diem itu ada kotoran seperti ini. Nah, ini ada kotoran kan, harusnya clean seperti ini. Dan setelah usut-punya usut, kotoran ini merupakan sisa-sisa karet dari seal clamp yang sebelumnya. Jadi harus kalian perhatikan, jangan sampai ketika kalian cabut seal clamp, kalian meninggalin juga sisa-sisa dari seal clamp yang sebelumnya, yang bakal menjadi sebuah masalah lagi walaupun kalian ganti seal clamp yang baru. Oke, masalah seal clamp tadi selesai. Sekarang kita siapin seal clamp barunya. Seal clamp barunya ini kita pakai merek Supertech. Ini memang sudah salah satu brand aftermarket untuk seal clamp yang sangat-sangat terpercaya. Untuk beberapa engine memang ada, tapi kalau kalian tidak ada aftermarketnya, kalian bisa pakai seal clamp yang original. Harus original, jangan KW1, KW2, KW3, KW10. Ini harganya nggak begitu mahal, tapi sangat-sangat mempengaruhi di kehidupan kalian. Oh ya, seal clamp juga ada polarity-nya, ada yang in dan ada yang X-nya juga. Jadi kalian harus perhatikan mana yang seal clamp untuk intake dan mana yang untuk exhaust. Contoh kasus pada SR20 DT ini, untuk yang intake dia pakai warnanya itu yang coklat dan batangnya lebih kecil. Sedangkan untuk yang exhaustnya dia karetnya warna biru muda dan batangnya lebih besar daripada yang intake. Jadi kalau untuk SR ini kemungkinan untuk ketukarnya kecil, tapi sekalinya ketukar fatal banget. Tapi ada beberapa engine yang memang intake dan exhaustnya itu batangnya itu memiliki diameter yang sama, hanya berbeda warna karetnya saja. Untuk pemasangan seal clamp sebenarnya nggak begitu susah, cuman memang harus ada special tool. Tapi karena kita orang Indonesia, kita bisa pakai kunci shock yang agak panjang dan cari diameternya itu sama atau kurang lebih pas seperti ini. Jadi batang shocknya itu neken bagian luar dari seal clampnya, jangan neken bagian tengahnya ya. Semakin panjang semakin baik, semakin snug fit semakin oke. Nah, seal clamp ini dia menggunakan material semacam silikon atau rubber, aku nggak tahu pastinya, yang pasti karet. Maka dari itu pada valve guide-nya tempat seal clamp ini diem, kita kasih oli dulu atau kita kasih pelumas dulu supaya pada saat masuk itu si karetnya tidak sampai sobek. Seal clamp ini perlu ditekan sampai ke posisinya dia bakal terasa ngunci atau ngeklik dengan cara dipukul dengan tangan atau palu secara perlahan sampai mentok di posisinya. Setelah semua bagian intake-nya seal clamp-nya sudah terpasang, kita bisa geser ke bagian exhaust. Untuk exhaust ini bisa kita lihat di labelnya aja tulisan N7E, yang dimana E itu artinya adalah exhaust. Warnanya warna biru muda serta diameternya lebih besar daripada yang intake. Untuk masalah warna dan diameter itu tergantung mesinnya, dan karena ini diameter yang lebih besar seperti yang tadi sudah aku sebutin, sekarang aku pakai kuncinya itu kunci shock nomor 11. Serta pastikan ketika kalian pukul seal clamp-nya pakai kunci shock ini, seal clamp sudah berada lurus atau perpendikular dengan valve guide-nya. Jangan sampai kalian masukin seal clamp dengan kondisi miring, itu bakal bikin langsung seal clamp-nya rusak. Nah, sekarang semua seal clamp-nya sudah terpasang, yang exhaust sudah terpasang, yang intake sudah terpasang. Secara visual kita cek lagi ada yang kurang masuk kah atau ada yang miring kah masuknya. Itu harus kita cek lagi karena jangan sampai setelah kita pasang ini masih ada trouble di seal clamp-nya seperti yang udah-udah. Itu nightmare sih, karena ini harga partnya murah, cuman ngebongkarnya yang susah, harus bongkar sana sini. Oke, sekarang waktunya kita untuk balikin headnya bagian bawah menghadap ke atas karena kita bakal pasang clampnya. Nah, untuk pasang clamp ini ada harusnya diperhatikan. Yang pertama adalah urutan. Kalian jangan salah masukin clamp 1, 2, 3, 4, 5, jangan salah. Yang kedua adalah kebersihan. Ini terdengar sangat sepele namun sering disepelekan. Jadi nggak ada salahnya untuk
kerja bersih, karena kalau sampai kalian masukin klep ke valve guide dengan kondisi klepnya kotor, karena kotoran tersebut bakal bikin umur valve guide kalian dan klep kalian lebih pendek. Setelah itu kita kasih oli atau pelumas atau assembly loop di batang klep kalian. Tapi aku prefer pakai assembly loop karena assembly loop ini sesuai dengan namanya, dia memang lubrikan untuk assembly. Dia mampu nempel di part lebih lama daripada oli, sekalipun itu oli yang kental. Dan chilling efeknya atau efek licinnya itu sangat-sangat jauh kualitasnya daripada oli biasa. Untuk pengaplikasiannya tinggal kalian olesin aja assembly loop ini di batang klepnya, kemudian kalian spread pakai tangan kalian sampai rata dan kalian masukin klepnya seperti biasa. Kalian rasain, hati-hati jangan sampai kalian harus neken klepnya pakai tenaga. Ini harus slide in secara halus, tidak perlu ada paksaan apapun. Dan sekarang semua klepnya sudah terpasang dengan aman, safe and sound. Alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Berarti kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pasang pair klep. Untuk pair klep ini kita harus floating si headnya, karena kita bakal pakai special tool sama kayak yang kemarin. Tapi sebelum pasang pair klep kita harus pasang dulu false spring seatnya, yaitu ring kecil ini. Dan seperti biasa kita clean up dulu semua partnya, bakal kita assembly pakai brake cleaner, karena nggak ada salahnya untuk extra clean dalam hasil pekerjaan kalian. Lihat nih, airnya hitam banget, banyak banget kotorannya. Kebayang ini kalau sampai kalian masukin lagi ke dalam mesin atau head engine kalian yang sudah bersih itu kan, aduh. Baiklah, kita masuk ke tahap assembly. Seperti biasa kita kasih oli dulu. Nggak ada salahnya kan kita kasih oli di tempat ini, memang nanti juga bakal penuh sama oli. Kita kasih oli untuk meminimalisir gesekan pada saat first cranking. Untuk false spring seat ini tidak ada polarity-nya, cuman aku lebih suka permukaan yang asalnya di atas balik lagi ke atas, jadi aku pasang seperti itu. Sedangkan untuk pair klepnya dia ada atas bawahnya, yang dimana bagian ulir yang rapat ini dia berada di bagian bawah, yaitu yang nempel ke headnya. Kita pasang klep beserta valve tendernya juga. Setelah itu kita kompres pair klep ini menggunakan compression tool. Untuk ditanya pakai alat ini seperti apa, kalian bisa lihat di part 2, ini hanya kebalikannya. Untuk pasang valve keepernya atau cool klepnya ini agak sedikit susah mudah. Aku saranin kalian pakai magnet pick up tool, atau kalau nggak ada pakai obeng kayak gini. Cuman obengnya kalau lemah magnetnya ya masangnya jadi kayak gini, susah mudah gitu. Apalagi kalau jari kalian itu semuanya jempol. Oh ya, selain itu untuk pair klepnya juga aku kembaliin lagi ke tempat aslinya. Jadi memang pair klepnya sesuai dengan yang sebelumnya, kembali ke jodohnya, kembali ke rumahnya, nggak aku campur-campur. Setelah itu kita pukul kuku klepnya pakai soft hammer. Ini gunanya untuk memastikan kuku klep ini sudah berada di posisinya, sudah diam dan tidak akan kabur kemana-mana. Dan kita cek secara visual apakah ada sesuatu yang janggal atau tidak. Apabila semua clear, aman, kita bisa lanjut untuk mempersiapkan hydraulic rest adjuster ini sebelum kita pasang. Tapi sebelum dipasang, hydraulic rest adjuster ini harus kita keluarin dulu gelembungnya, harus kita siapin dulu. Jangan sampai ada gelembung udara yang terjebak di dalam hydraulic rest adjuster ini. Dengan cara kita pakai satu cup, isinya oli full. Kemudian kita tusuk-tusuk lubang yang ada di tengah-tengah hydraulic rest adjuster ini. Seperti yang di manual booknya memang ditulisin seperti itu, harus ditusuk-tusuk ini, agak ditekan-tekan gitu. Kalau memang ada gelembungnya, kalian bisa lihat di sini ada gelembung-gelembung kecil yang keluar dari lubang ini. Gelembung-gelembung ini kalau nggak dikeluarin bakal ngakibatin suara head cylinder kalian suaranya kayak mesin jahit, tek-tek gitu. Jadi ini harus dikeluarin gelembung-gelembungnya. Sebelum kita pasang hydraulic rest adjusternya, kita kasih assembly loop dulu di setiap lubang hydraulic rest adjuster ini. Dan hydraulic rest adjuster ini harus kembali lagi ke posisi semulanya, jangan sampai tertukar dengan yang lain. Dan kita jampe-jampe mesinnya supaya ini jag-jag waringkas. Dan karena tadi kita sudah bermain dengan oli, waktunya yang tepat untuk kita ganti sarung tangan supaya olinya tidak kemana-mana. Baiklah, tahap selanjutnya kita akan pasang sim dan rocker arm. Tapi seperti biasa sebelum kita pasang, kita clean up dulu dan kita olesi dengan assembly loop. Dan perlu aku ingatkan lagi bahwa rocker arm sim ini tidak boleh tertukar, dia harus kembali ke tempat aslinya. Oh ya, kalian jangan pelit sama assembly loop, nggak ada salahnya kalian kasih extra assembly loop, karena assembly loop ini dia bakal larut dengan oli dan dia bakal melindungi komponen mesin dari gesekan ketika first cranking. Oke, sekarang semua sudah terpasang, rocker arm sudah terpasang di tempatnya, sudah kita kasih assembly loop juga, klep sudah terpasang, pair klep dan lainnya sudah terpasang. Secara visual sudah aman, insya Allah tidak ada yang aneh-aneh. Dan selanjutnya kita pasang cam. Tapi pasang cam ini kita akan lakukan di tahap long block assembly, dikarenakan head cylinder bolt ini berada di bawah cam. Jadi kalau untuk akses kencengin si bolt cylinder block ini, kita harus buka camnya terlebih dahulu. Tuh part-part jadi part-part sampai sini aja. Part 5 aku sampai lupa ini part berapa. Part 5 sampai sini aja. Di part 6 kita bakal
assembly cylinder block ini, dan di part 7 kita bakal long block assembly yang semoga tidak ada masalah ya. Semoga saja tidak ada masalah. Untuk update follow Instagram MojiBD, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau lagi bulan puasa kayak lihat selai strawberry.